وبركاته. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح البرهانه، المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita malam hari ini, perkumpulan membacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana tadi kita telah membaca Maulid yang dikarang oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau seorang orang yang sangat istimewa, seorang yang berilmu, seorang yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu beliau mengarang Maulid yang kita baca tadi, beliau mengarang ini selama 3 hari 3 malam. Dikarang untuk melakukan acara maulid yang besar di suatu daerah di kota Sewun Hadramut. Jadi beliau ini berasal dari kota Sewun Hadramut. Beliau mengarang kitab ini 3 hari sebelum beliau melaksanakan maulid besar-besaran di kota Sewun. Dan beliau mengumpulkan orang ketika menghadiri maulid itu 40.000 orang. Dan kalau kita lihat kembali Sewun atau Hadramut atau negeri Yaman pada waktu itu 100 tahun yang lalu mengumpulkan 40.000 orang, yang dimana kota itu hanya tidak sampai 40.000 orang. Bagaimana mereka datang ke situ? Zaman dulu belum ada mobil, belum ada motor. Mereka menggunakan unta, menggunakan kuda untuk melancarkan hajat mereka kepada suatu tempat. Tapi Al-Habib Ali Habsyi dengan yang benar, beliau mengumpulkan sebanyak 40.000 orang. Beliau mengarang kitab ini selama 3 hari 3 malam, yang dimana di akhir fasal di dalam kitab Maulid ini dikatakan, saya berhenti ketika menulis dan saya ucapkan salam dan tahiyat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebanyak 3 kali, kemudian beliau pingsan. Pingsan beliau. Maka setelah 3 hari selama beliau pingsan itu, jadi beliau setelah membaca kalimat assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, beliau pingsan selama 3 hari. Kemudian setelah siuman dari pingsan beliau ditanyakan oleh anak-anaknya, menanyakan kepada beliau, wahai ayah, wahai abah, kenapa engkau pingsan selama 3 hari? Wahai anakku, setelah terakhir aku menulis sebuah maulid tadi yang kita baca ini, ketika aku mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sebanyak 3 kali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di depanku. Maka pada waktu itu aku tidak kuat menahan keindahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kewibawaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun menjadi pingsan. Dari sini kita lihat bahwasanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi
mengarang maulid ini bukan sembarangan. Orang menulis maulid ini berdasarkan cinta yang tersalurkan. Ya ini mereka ingin semua manusia, semua umat muslim harus mencintai Nabi Muhammad SAW, maka mereka menulis kitab tersebut. Maka kita kembali pada masa kecilnya Habib Ali Habsyi. Ketika masa kecilnya Habib Ali Habsyi, beliau diajarkan oleh orang tua. Orang tua zaman sekarang mungkin sudah lupa untuk mengajarkan anaknya untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Habib Ali Habsyi, ibunya mengajarkan beliau didikan yang sangat luar biasa, yang dimana pada suatu hari ditanyakan oleh ibunya, "Ya Ali, apakah kau sudah melihat Nabi Muhammad SAW?" Ini masih umur 6 tahun. Pertanyaan yang mungkin tidak akan keluar dari mulut orang tua sekarang. Tapi ditanyakan sama ibunya, "Ya Ali, apakah kau melihat Nabi Muhammad SAW?" Maka Habib Ali mengatakan, "Umi, aku belum pernah melihat Nabi Muhammad SAW." "Ya Ali," kata uminya, "Ya Ali, kau bukan seorang laki-laki kalau kau belum melihat Nabi Muhammad SAW." Maka Sayyidina Habib Ali mengatakan, "Bagaimana aku bisa melihat Nabi Muhammad SAW, wahai umi, wahai ibuku?" Maka uminya Habib Ali mengatakan, "Ya Ali, ikthiru min salat ala Nabi Muhammad SAW." Wahai Ali, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari hari itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mulai membaca salawat sebelum tidur 100.000 sampai berulang-ulang kali sampai tertidur dan melihat Nabi Muhammad SAW. Maka keesokan harinya beliau menyampaikan kepada ibunya, "Ya Ummi, aku telah melihat Nabi Muhammad SAW." Maka uminya bertanya, mengatakan, "Kau melihat Nabi SAW dalam mimpimu?" Maka Sayyidina Ali Al-Habsyi mengatakan, "Iya Umi, aku masih melihat Nabi dalam mimpiku." Maka kata uminya, "Ya Ali, belum cukup. Kau belum cukup kau sampai hanya melihat Nabi dalam mimpi. Usaha lagi. Kau harus melihat Nabi secara yaqadhah, secara terjaga." Melihat Nabi secara terjaga adalah hal yang telah dipaskan oleh ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya kita bisa melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga. Yang dimana di dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, "Man ra'ani fil manam faqad yarani fil yaqadhah." Barang siapa yang melihatku di mimpi, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan terjaga di sini kita tidak bisa gambarkan. Maka melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpi itu betul, dan melihat Nabi dalam keadaan yaqadhah itu juga betul. Maka Habib Ali berusaha kembali untuk melihat Nabi Muhammad SAW. Beliau berusaha bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini masih kecil, masih umur 6 tahun. Orang mungkin masih ada lari-lari di sini, masih diberikan mainan. Tapi mereka, zamannya mereka, didikannya mereka sebelumnya, mereka didik anak mereka untuk bisa cinta kepada Nabi Muhammad masih dalam keadaan umur yang masih muda. Maka Al-Habib Ali Habsyi memperbanyak lagi salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kembali kepada ibunya dan mengatakan, "Ya Ummi, faqad ra'ani Nabi SAW liyaqadhah." Wahai Ummi, aku sudah melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga. Maka uminya mengatakan, "Ya Ali, al-an antar rijal." Ya Ali, wahai Ali, engkau sekarang adalah laki-laki. Jadi kalau belum melihat Nabi Muhammad SAW, maka dia bukan laki-laki. Jadi usahakan di setiap hari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di khususnya hari Kamis dan hari Jumat, yang dimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Aktsiru salat alayya fil yaumil adhar fi lailatil adhar wa lailatul qarra wal yaumil adhar." Di malam Jumat dan hari Jumat. Maka kita berada di hari Jumat, bersalat, memperbanyak salat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah Al-Habib Ali Habsyi yang kita telah membaca maulidnya tadi. Oke.
Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu maulid. Apa itu maulid? Apa itu maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam Fatwa Al-Azhar, Syekh Atiyah Sagar, bahwa menurut Al-Imam Al-Suyuti, Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan bahwasanya maulid Nabi itu adalah perlakuan atau sesuatu yang baik. Jadi maulid Nabi Muhammad SAW adalah hal yang baik. Dikatakan tiga imam tersebut. Ada Imam Suyuti, ada Al-Hafidh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan Ibn Hajar Al-Haytami. Gelar Al-Hafidh. Jadi kalau orang mau bilang maulid itu bid'ah, maulid itu hal yang tidak baik, tapi tiga imam ini sudah menyebutkan hal tersebut. Kita mau ikut siapa? Mau ikut mereka atau ikut imam ini? Tidak diberi gelar Al-Hafidh kecuali sudah hafal 300.000 hadis. Kita mau ikut yang 2.000 hadis apa yang 300.000 hadis? Mau ikut yang 5.000 hadis atau 300.000 hadis? Mereka mengatakan bahwasanya perayaan maulid adalah perayaan yang baik. Maka mereka mengambil dalil dari Al-Quran. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dzakkirhum bi ayatillah. Dan ingatkanlah mereka tentang hari-harinya Allah. Maka Imam An-Nasa'i di dalam kitabnya Zawadil Al-Musnad, dan Imam Al-Baihaqi di dalam Syarah Al-Iman, dan Ubay bin Ka'ab meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wasil an yaumil isnin qala dzalika yauma wulidtu fi yauma bu'ithtu. Jadi dalil yang kedua dari perayaan Maulid adalah ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang fadilah puasa Senin. Jadi Nabi Muhammad SAW itu lahir pada hari Senin. Maka ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa pada hari Senin? Maka Rasulullah SAW jelas mengatakan, qala dzalika yauma wulidtu wa yauma bu'ithtu fihi. Hari Senin itu adalah hari kelahiran dan hari di mana aku diutus menjadi nabi. Jadi orang yang pertama merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad sendiri. Beliau merayakan harinya sendiri. Hari lahirnya dirayakan dengan berpuasa, tasyakkur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah melahirkannya. Maka kita kembali tentang ayat yang dikatakan wadzakirhum bi ayyamillah. Dikatakan kalimat ayyamillah dikatakan sebagai nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian makna ayat ini, dan ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah dan karunia-Nya. Maka kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah nikmat dan karunia terbesar yang mesti diingat dan disyukuri. Wa dzakirhum bi ayyamillah, maka ingatkanlah mereka tentang hari-harinya Allah. Hari-harinya Allah itu apa? Nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah itu apa? Kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang ulama ditanyakan tentang dalil maulid. Jadi ketika dia keluar ditanyakan, wahai Ustaz, apa dalil maulid? Maka seorang ulama tersebut berdiam, dia tidak menjawab. Dia pulang, kemudian dia tertidur. Kemudian melihat Nabi Muhammad SAW. Maka ketika dia tidur, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Maka dalam kesempatan itu beliau menanyakan tentang apa dalilnya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hanya menjawab dengan kalimat yang singkat. Apa kalimat yang dikatakan Nabi Muhammad SAW? Man farah bina farahna bih.
Barang siapa yang bergembira atas diriku, maka aku akan bergembira atas mereka. Jadi kalau kita hadir sini bergembira atas kelahirannya Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad bergembira atas kehadirannya kita di sini. Kalau orang tanya, apa dalil maulid? Karena Nabi SAW bergembira ketika dia diingat oleh umat-umatnya di dalam maulid. Jadi pembacaan maulid ini adalah pembacaan yang sangat luar biasa. Dikatakan maulid itu hanya banyak madaeh, pujian-pujian yang dimana pujian itu berlebih-lebihan, menganggap Nabi Muhammad SAW seperti nabi-nabi. Ketika Nabi Bani Israel memuji nabi-nabinya. Kalau mau bilang, kalau kita kembali lagi dalam sirah nabawiyah, Nabi Muhammad paling senang ketika para sahabat membacakan syair. Banyak yang dikatakan para sahabat, banyak penyair-penyair Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada Hasan As-Sabit, ada Abdullah ibn Rawaha, dan ada banyak beberapa sahabat yang bersyair kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak marah kepada mereka. Mereka memuji Nabi SAW dengan berlebihan. Di antara abiyat-abiyat yang dikatakan mereka adalah Nabi Muhammad SAW seperti cahaya, Nabi Muhammad seperti rembulan, ya, Nabi Muhammad seperti matahari yang bersinar. Maka sampai ada yang mengatakan, ketika aku melihat bulan dan aku memandang Nabi Muhammad, maka aku di situ melihat wajah Nabi Muhammad lebih indah dari bulan. Terus sekarang banyak orang yang mengatakan bahwasanya maulid ini syai'un bid'ah, sesuatu yang baru. Bahwasanya Nabi Muhammad sudah merayakan maulidnya terlebih dahulu. Jadi dikatakan Al-Imam Sayyid Al-Muhammad bin Alawi Al-Maliki bahwasanya orang yang mengatakan bahwasanya maulid Nabi ini dari Fatimiyun, dari Syiah Fatimiyun namanya, bahwasanya orang-orang mereka mengatakan bahwasanya maulid ini dikarang mereka, yang memulai maulid ini adalah mereka Syiah Fatimiyun. Maka Sayyid Maliki mengatakan bahwasanya mereka ini jahil akan ilmu dan buta akan keyakinan. Jadi ketika orang mengatakan bahwasanya maulid ini dibawa oleh mereka Fatimiyun atau dibawa mereka para Syiah, itu salah. Itu jahil. Mereka tidak membaca sejarah dahulu. Kalau sejarahnya secara singkat bahwasanya ada satu Malik namanya Malik Al-Muzaffar. Malik Al-Muzaffar ini adalah raja yang pertama membuat maulid di daerah Syam sana. Beliau merayakan maulid, menyediakan makanan-makanan, menyediakan minuman-minuman untuk merayakan merayakan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kepada mereka. Kita mulai ajarkan dengan nama-nama Nabi Muhammad SAW. Kita ajarkan kepada mereka Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay sampai akhir. Kita ajarkan kepada mereka untuk menghafal nasab Nabi Muhammad SAW. Kita ajarkan kepada mereka bagaimana sunnah-sunnah Nabi, sunnah-sunnah yang kecil. Bagaimana masuk kamar mandi, mulai masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Bagaimana masuk masjid, mulai dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Dikatakan di dalam sebuah sirah, karena Nabi SAW yabda'u kulla syai'in khair bil yamin. Bahwasanya Nabi SAW memulai sesuatu yang baik itu dengan yang kanan. Kita ajarkan bagaimana cara makan yang benar. Jangan melangkah makanan orang lain, mendahului orang tua. Kita ajarkan itu kepada anak-anak kita. Insya Allah kalau kita ajarkan hal-hal kecil itu kepada anak kita, maka cahaya Nabi Muhammad akan masuk di dalam rumah kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini bersama para rombongan dari Gorontalo yang kami tiba pada hari Kamis pagi. Kami tiba di sini Kamis pagi, sudah masuk ke masjid-masjid, ke markas, di sini ada di rumah. Kemudian tadi ada khutbah Jumat di belakang sini.
Di sini juga ada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang insyaallah sebentar akan memberikan kita nasihat, pencerahan, yang dimana insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberkahi kedatangan kita ke negeri Luk ini, dan insyaallah Allah memberkahi dan merahmati penduduk kota Luk ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah Habib Idrus akan menjelaskan lebih detail tentang apa itu maulid, bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang terpenting kita tanamkan di dalam rumah kita itu ada 3. Kalau kita tanamkan di dalam rumah ini 3 hal ini, maka rumah kita itu termasuk rumah yang cinta Nabi Muhammad SAW. Cuma gampang. Jadi kalau biasa ada ibu-ibu di rumah, ada anak-anaknya atau bapak-bapaknya pulang dari masjid, sampai di rumah dia kumpul anak-anak, duduk baca Al-Quran sama-sama. Yang pertama, baca Al-Quran sama-sama 10 lembar, 5 lembar, yang penting baca, kumpul anak-anaknya untuk belajar. Kemudian setelah membaca Al-Quran, ambil kitab hadis, kitab Arba'in Nawawiyah atau Riyadhus Shalihin. Kita baca satu hadis, kita dengarkan. Nabi SAW mengatakan hal-hal seperti ini. Kemudian selesai membaca hadis, kita sama-sama duduk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW bersama keluarga kita, atau beristighfar kepada Nabi Muhammad SAW, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu rumah kita adalah rumah yang dimana orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perkumpulan ini perkumpulan yang marhumah. Allahumma ja'alna jam'an marhumah wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'alna fina wa la fikum syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum, salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil maqsum sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa aslih syu'una ummatihi wa farrij 'anil humum wal humum ya hayyu ya qayyum. يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين يا فارج الهم يا كشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi